Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di YouTube Berburu Nip yang sebelumnya namanya Siska Jurnal dan sekarang berganti nama menjadi Berburu Nip. Nah, teman-teman gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, di video kali ini aku mau bawain berita yang teman-teman tunggu sekian lama ya, yaitu tentang pembukaan CPNS 2022. Apakah tahun ini CPNS akan buka? Kemudian apakah semua formasinya itu formasi P3K? Kemudian formasi apa aja yang dibuka? Apakah formasi teman-teman juga dibuka tahun ini? Kemudian kalau misalnya emang nggak buka, gimana di tahun 2023? Nah, kira-kira ada info apa juga terkait penghapusan tenaga honorer? Kira-kira ada skema apa nih yang pemerintah siapkan untuk teman-teman? So, siapkan diri teman-teman untuk dapatkan informasinya. Jangan skip videonya, tonton sampai habis supaya nggak setengah-setengah. Nanti aku sampaikan juga nanti peraturan yang melatar belakangi dari informasi tersebut. So, teman-teman tonton terus videonya sampai akhir. Nah, teman-teman, mari kita bahas mengenai update info terkini mengenai pembukaan CPNS 2023 dan P3K 2022 serta update info mengenai tenaga honorer. Nah, di pembahasan pertama ada mengenai pembukaan CPNS 2022-2023. Kira-kira CPNS 2022 akan buka nggak sih? Nah, infonya ternyata sayang sekali CPNS di 2022 tidak buka, teman-teman. Namun, akan dibuka kembali secara terbatas di tahun 2023. Alasannya adalah yang pertama, pemerintah belajar dari negara-negara maju dunia yang mana prosentase PNS dengan P3K lebih banyak P3K untuk mendongkrak efektivitas dari kinerja. Kemudian yang kedua, pemerintah sedang berencana bertransformasi menuju SPBE atau yang kita kenal dengan sistem pemerintahan berbasis digital. Kemudian yang ketiga adalah keterbatasan waktu untuk melakukan persiapan pengadaan, penyelenggaraan pembukaan CPNS di tahun 2022. Karena kita tahu sekarang udah memasuki bulan Juli ya. Tentu pengadaan CPNS ini memakan banyak waktu ketimbang P3K sehingga pemerintah akan concern untuk P3K. Nah, ini diperkuat sumbernya dari surat BKN nomor 52 B.BP.01.01/SD B3 2022 tanggal 5 Januari tentang penyusunan kebutuhan ASN. Kita lanjut ke info berikutnya, teman-teman. Nah, ini dia suratnya ya, yang menegaskan, ini intinya adalah akan ada pembukaan di tahun 2023, namun kejelasan formasi jabatan yang akan dibuka untuk skema CPNS maupun PPK akan diberikan arahan lebih lanjut. Nah, ini menurut pemaparan Bapak Mantan Menteri Pan-RB, Bapak Almarhum Cahyokumolo. Selanjutnya, teman-teman, mengenai update info pembukaan P3K di tahun 2022. Jadi, akan dibuka kembali. Jadi, teman-teman akan perlu bersiap-siap nih nanti untuk pembukaan P3K di tahun 2022. Siapin berkas teman-teman dan persiapkan juga diri teman-teman untuk seleksi kali ini. Di mana rencana kebutuhan ini akan meningkat. Ini kabar baiknya. Di mana kebutuhan formasi P3K 2022 itu sebanyak 942.253.000. Ini menurut surat Deputi SDM Aparatur Negara Pan-RB kepada Kemenq atau DJPK yang nomornya adalah B1401 SM01 2021 tanggal 16 September 2021 perihal tentang penegasan data perkiraan formasi ASN untuk instansi pemerintah daerah tahun 2022. Selanjutnya adalah alasannya mengenai proses rekrutmen P3K 2022 sedang disosialisasikan kepada Pemda. Nah, sosialisasinya ini akan memakan waktu hingga Mei 2022, teman-teman. Di batas akhirnya. Namun, ini akan kembali ngaret karena ada usulan di mana pemerintah hendak mengkaji, mempertimbangkan
untuk P3 itu dalam formasi fresh graduate. Jadi selama ini kan untuk teman-teman melamar P3K itu harus punya pengalaman minimal 3 tahun ya teman-teman ya. Nah, sekarang pemerintah sedang mengkaji untuk teman-teman yang baru lulus nih, fresh graduate, untuk mendaftar menjadi P3, teman-teman. Ya, kita doakan mudah-mudahan prosesnya cepat, karena ini udah masuk bulan Juli ya, di awal Juli. Nah, namun ada beberapa catatan nih teman-teman, yang mana jika teman-teman lolos P3K non-guru, artinya kedinasan, maka tidak dapat mengikuti seleksi CPNS tahun berikutnya. 1 tahun ya. Nah, jika teman-teman lolos P3K guru, maka tidak dapat mengikuti seleksi P3K tahun berikutnya, selama 1 tahun. Oke, lanjut. Jadi, menurut pasal 35 ayat 2 dalam Surat Pan-RB nomor 29 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional, dinyatakan bahwa PP non guru dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk P3K, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh melamar penerimaan ASN untuk 1 periode berikutnya. Sedangkan untuk PPK guru, dalam pasal 41 ayat 5 Surat Pan-RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengadaan P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah, dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus pada tahap akhir seleksi tentunya, dan sudah mendapatkan persetujuan nomor induk P3K, kemudian mengundurkan diri, kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan P3K untuk 1 periode berikutnya. Jadi cukup jelas ya teman-teman ya. Kita beralih ke info terakhir nih ya, mengenai update info pegawai honorer. Kan teman-teman udah dengar isunya kalau tenaga honorer akan dihapuskan di 2023. Nah, teman-teman, ada 2 peraturan yang mengacu terhadap hal tersebut ya. Kebijakan tersebut tertulis dalam PP nomor 48 tahun 2005 tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Dalam pasal 8, pegawai pemerintah secara jelas telah dilarang merekrut tenaga honorer. Artinya tidak ada otomatisasi pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS. Akhirnya, tenaga honorer hanya dapat menjadi ASN dengan mengikuti seleksi CPNS maupun P3K. Adapun juga peraturan lainnya dalam PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen pegawai pemerintah dengan P3K, pasal 96, P3K dilarang PPK dilarang mengangkat pegawai, ini tipe ya, PPK ini ya, bukan PPPK, tapi PPK. PPK itu setara pejabat yang mengangkat pegawai, dilarang mengangkat pegawai non-PNS atau tenaga honorer untuk mengisi jabatan ASN, teman-teman. Jadi dilarang untuk mengangkat pegawai secara otomatis. Nah, dalam PP nomor 49 tahun 2018 itu dinyatakan bahwa batas akhirnya adalah 5 tahun, teman-teman, untuk penerapan full dari manajemen pegawai kepemerintahan ini. Maka akhir dari 2018 ini adalah di 2023. Nah, surat ini dikeluarkan di bulan November. Artinya November 2023 tenaga honorer akan dihapuskan secara total. Ini juga diperkuat dengan ujaran PLT Kepala Biro Hukum Komunikasi Pan-RB yang menyatakan bahwa tidak ada pengangkatan otomatis tenaga honorer menjadi ASN baik PNS maupun P3K. Jadi harus tetap melalui seleksi nasional. Nah, teman-teman, kurang lebih informasinya seperti itu. Mohon maaf jika ada informasi yang tadi masih belepotan atau kurang, atau sumbernya mungkin kurang, atau mungkin teman-teman punya sumber referensi hukum yang lain yang memang memperkuat dari ketiga topik kita hari ini. Mudah-mudahan dimaklumi jika ada salah kata.
Sampai ketemu di video selanjutnya. Thank you, see you, and bye-bye.